Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Hartono selaku dosen mata kuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan dan teman-teman K2 sekalian yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 8 Dasar-Dasar Kewirausahaan berkesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai rencana proposal bisnis manufaktur. Adapun dari bisnis manufaktur yang kami pilih yaitu Cili Sambal. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Trisma Lubuk-Khalidah, Nabila Tiara Andarista, Agnes Mardela Putri, Widiansyah Mukti Ramadan, dan Hairul Huda. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama adalah terbelakang. Kelompok kami mengambil sambal karena memiliki latar belakang, yaitu orang Indonesia itu selalu makan makanan pendamping, yaitu salah satu makanan pendamping yang paling diminati oleh bangsa Indonesia, cenderung seperti sambal sebagai pelengkap makanan sehari-hari. Selain itu juga, sambal juga dapat meningkatkan nafsu makan menjadi lebih banyak nafsu makan kita, karena sambal itu sebagai memiliki cita rasa yang pedas dan enak, sehingga cocok untuk segala jenis makanan. Jenis sambal yang kelompok kami buat adalah sambal terasi, sambal bawang, sambal lombok hijau, dan dengan varian topping daging ayam, daging sapi, dan terasi. Beberapa alasan yang membuat kami memulai produk bisnis cili sambal ini dikarenakan tingginya peminat sambal dalam pasaran dan tren gemar makanan pedas yang tinggi di Kota Magelang ini terutamanya. Oleh karena itu, kelompok kami membuat produk manufaktur cili sambal. Next. Nah, cili sambal ini memiliki value proposition, yaitu mengapa produk kita ini harus memiliki ciri khas atau harus dibeli oleh masyarakat. Yang pertama, terdapat berbagai varian sambal. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kelompok kami membuat produksi sambal beraneka varian, sambal bawang, sambal terasi, dan sambal lombok hijau dengan varian berbagai macam topping yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu daging sapi, daging ayam, dan terasi. Selain itu juga, sambal kami itu memiliki harga yang cukup terjangkau, dengan harga yang cukup relatif murah dibandingkan sambal-sambal yang lainnya. Dan selanjutnya, sambal kemasan yang kami gunakan itu dapat bertahan lama, atau tanpa bahan pengawet pun sambal kami dapat bertahan lama dalam suhu ruangan. Selanjutnya ada STP, yaitu segmentasi. Dari segi geografi, yaitu Kota Magelang ini, karena berdasarkan survei yang telah kelompok kami kumpulkan, banyak masyarakat Magelang yang suka dengan makanan yang bercita rasa pedas. Oleh karena itu kami memutuskan untuk membuat produk sambal. Lalu demografi, yaitu di mana sambal ini tuh dapat diminati oleh banyak orang. Mulai dari pria, wanita, mulai dari umur 10 sampai yang dewasa bahkan menyukai sambal ini. Yang sebenarnya ada perilaku. Cili sambal ini melihat kesukaan orang Indonesia yang suka terhadap makanan yang pedas, dan sambal ini sebagai makanan pendamping menu utama. Selanjutnya ada targeting, yaitu target atau tujuan konsumen dari cili sambal, yaitu mengacu pada pria dan wanita tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lain-lainnya, terutama umur 10 sampai dewasa. Positioning, yaitu cili sambal memposisikan sebagai sambal dengan berbagai topping dan jenis berupa menggunakan bahan tanpa pengawet serta cita rasa yang beragam. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu data responden yang kami dapatkan. Dari 50 responden, terdapat 17 responden berusia kurang dari 20 tahun, untuk rentang usia 20-30 tahun berjumlah 32 orang, dan terdapat 1 responden berusia lebih dari 30 tahun. Untuk jenis kelaminnya sendiri, terdapat 41 responden berjenis kelamin perempuan, dan juga 9 lainnya berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya yaitu hasil dari riset pasar yang kami lakukan. Yang pertama ini, melalui pertanyaan, apakah sambal termasuk hal yang wajib saat Anda makan? Di sini kita mendapatkan bahwa bagi 32 responden, sambal merupakan hidangan yang wajib saat mereka makan. Dan untuk 3 responden, sambal tidak menjadi hidangan wajib saat mereka makan, dan 15 lainnya, sambal bisa wajib dan tidak. Itu sesuai tergantung dari makanannya, mungkin seperti itu. Pertanyaan kedua yaitu, pada angka 1-5, tingkatan kepedasan sambal apa yang disukai oleh responden? Di sini, angka 1 ini mendeskripsikan yang tidak pedas dan 5 itu sangat pedas. Pada tingkat 1 terdapat 5 responden,
tingkat 2 itu ada 6 responden, tingkat 3 atau tingkat yang paling banyak dipilih oleh responden itu berjumlah 17, dan tingkat 4 dengan 9 responden, dan tingkat 5 dengan 12 responden. Untuk jenis sambal yang disukai oleh responden sendiri, diagram P di atas ini menunjukkan ada 10 jenis sambal yang diagram di atas menunjukkan bahwa dari 10 jenis sambal sebanyak 35% itu memilih dari sambal bawang, 20% lainnya itu sambal terasi, 9% sambal matah, 7% sambal tomat, 4% memilih sambal cumi, dabu-dabu dan juga sambal lamongan, 3% itu untuk sambal hijau, 2% untuk sambal cakalang, dan 1% itu untuk bangkok dan dabu-dabu. Dapat disimpulkan bahwa responden itu banyak yang menyukai sambal bawang. Untuk yang selanjutnya itu kemasan yang cocok untuk produk sambal. Di sini ada 8 kemasan yang mereka pilih. Kemasan yang pertama itu adalah cup, itu memperoleh 7 responden. Kemasan kaca memperoleh 8 responden, kemasan toples memperoleh 15 responden atau ini yang paling banyak. Kemasan kaleng memperoleh 14 responden, kemasan saset memperoleh 2 responden, dan yang terakhir itu kemasan lainnya, ini bisa aja kayak plastik biasa atau dipres gitu, itu 4 responden. Dan selanjutnya ini sambal yang disukai itu dihaluskan melalui cara dicobek, dihaluskan manual menggunakan cobek atau di blender. 38 responden ini menyukai sambal yang dihaluskan secara manual, yaitu menggunakan cobek. Sedangkan 2 lainnya lebih menyukai sambal yang dihaluskan menggunakan blender. Dan pertanyaan selanjutnya itu adalah cita rasa yang sambal enak itu yang seperti apa sih? Dan mayoritas responden itu menyukai cita rasa pedas asin, yaitu dibuktikan dengan memperoleh 14 suara. 10 orang lainnya itu menyukai sambal pedas manis, 8 orang menyukai sambal yang pedasnya itu nampol, 5 orang itu menyukai sambal yang pedasnya dapat dinikmati. 3 lainnya itu menyukai sambal pedas asam. Nah, yang selanjutnya untuk hasil riset pasar untuk pertanyaan, apakah harga 25.000 sampai 30.000 terlalu tinggi, rendah, atau wajar diminta? Nah, dari pertanyaan tersebut didapatkan respon pasar bahwa sebanyak 16 responden beranggapan sambal dengan kisaran harga 25.000 sampai 30.000 adalah terlalu tinggi. Sedangkan 34 lainnya beranggapan bahwa harga tersebut wajar diminta. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda bersedia membayar sambal kemasan 150 gram dengan harga kisaran 25.000 sampai 30.000 untuk mendapatkan sambal yang enak? Sebanyak 38 responden bersedia untuk membeli sambal di kisaran harga 25.000 sampai 30.000 dan 12 lainnya tidak bersedia membayar sambal dengan harga tersebut. Selanjutnya, menurut Anda, apakah Anda ada yang perlu diperbaiki dari produk sambal yang saat ini beredar? Menurut 50 responden yang perlu diperbaiki dari sambal yang beredar adalah porsi dengan 2 suara. Yang pertama yaitu kemasan. Yang ketiga adalah kualitas yang keempat ada cita rasa. Yang kelima ada ketahanan produk. Yang keenam ada kadar minyak. Dan yang terakhir ada tidak ada yang perlu diperbaiki. Nah, mungkin dari sini kita bisa mengetahui bahwa produk yang ada di pasar sudah baik. Namun beberapa hal yang perlu diperbaiki dan yang mendapat suara terbanyak yaitu adalah dari segi kemasannya. Pertanyaan selanjutnya, faktor apa saja yang biasanya Anda pertimbangkan sebelum membeli sambal? Dari pertanyaan tersebut, sebanyak 31% atau sama dengan 18 responden mempertimbangkan rasa untuk memutuskan akan membeli sambal atau tidak. Dan untuk 16 atau 27% mempertimbangkan harga, mempertimbangkan kualitas sebanyak 7 responden, mempertimbangkan tampilan sebanyak 6 responden, mempertimbangkan tingkat kepedesan sebanyak 4 responden, memilih jenis sambal sebanyak 2 responden, mengetahui review atau mendapatkan rekomendasi sebanyak 2 responden lainnya dengan alasan kebersihan, bau, ketahanan produk sebanyak 4 responden. Next. Nah, kesimpulan dari riset pasar terkait produk sambal yang nantinya akan kelompok kami buat ini menunjukkan bahwa sebagian dari target pasar lebih menyukai sambal bawang dengan rasa yang pedas, manis, dan gurih. Selain itu juga ada beberapa responden yang menyukai jenis sambal lain seperti sambal cumi, sambal tomat, sambal terasi, dan matah, serta sambal lamongan, sambal cakalang, dan jenis sambal lainnya. Kemasan yang diharapkan dari responden pada cili sambal sendiri merupakan kemasan dari toples yang dilengkapi dengan segel dari aluminium seal dengan berat kemasan 150 gram dengan harga kisaran 25.000 sampai 30.000. Kisaran harga tersebut dianggap cukup terjangkau untuk mendapatkan produk sambal dengan cita rasa yang enak,
terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membeli produk sambal, diantaranya seperti harga, kualitas, rasa, kemasan. Responden juga lebih menyukai sambal yang cara menghaluskannya dengan cara manual, yaitu dengan cobek, bukan dengan cara di blender. Riset pasar selanjutnya yang kami lakukan yaitu dengan membagi level kepedasan antara level 1 sampai 5. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa konsumen lebih menyukai level kepedasan pada urutan ketiga. Nah, dari logo produk sendiri, kami memilih api sebagai melambangkan kepedasan yang akan dirasakan ketika menikmati sambal atau produk kami. Cili Sambal sendiri sebagai nama brand dan produk kami memiliki filosofi tersendiri di mana produk Cili Sambal ini mempunyai rasa yang pedas nampol. Nah, untuk gambar tomat, bawang dan cabai sendiri ini melambangkan bahan yang digunakan saat pembuatan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada perkiraan RAB atau rencana anggaran biaya. Di layar sudah jelas kita mempunyai anggaran untuk produksi, yaitu membeli bahan yang diperlukan, kemudian dari membeli peralatan yang diperlukan, yang terakhir ada kemasan. Nah, untuk bahan-bahan yang diperlukan yang kita beli itu ada cabai merah, cabai rawit, gula merah, tomat, bawang putih, bawang merah, garam, gula, penyedap rasa, lengkuas, salam, dan jeruk, serai, minyak, daging sapi, daging ayam, cumi-cumi. Terus dari peralatan yang kita beli ada kompor semawar, kompor 2 tungku, gas 3 kg, wajan besar, wajan sedang, spatula, baskom, blender, pisau, meja produksi, timbangan, sendok, saringan, sarung tangan plastik, apron, freezer. Kemudian dari kemasan kita membeli toples plastik, mesin segel aluminium seal, stempel tanggal dan tinta. Yang terakhir ada aluminium seal. Nah, dari ketiga tadi, dari bahan-bahan, kemudian peralatan, kemudian kemasan, kita sudah merencanakan anggaran dengan total Rp9.980.000. Untuk target capaian, ke slide atas. Nah, ya, untuk target capaian, dari kelompok kami memperoleh bahan baku dan peralatan untuk membuat komponen-komponen cili sambal dan peralatan yang digunakan peralatan yang digunakan guna produksi yang dilakukan sesuai rencana dan kualitas yang utama. Berikut merupakan pamflet dari Cili Sambal. Produk Cili Sambal sendiri terdiri dari sambal bawang, sambal terasi, sambal ayam, sambal sapi, dan sambal cumi. Next. Berikut merupakan kemasan yang akan digunakan oleh Cili Sambal, yaitu menggunakan toples plastik yang kemudian dilengkapi dengan aluminium seal supaya kemasan lebih aman, sehingga produk lebih tahan lama dalam suhu ruang maupun dalam suhu ruang atau dalam lemari pendingin. Itu saja pemaparan dari kelompok kami mengenai rencana proposal dari bisnis manufaktur. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.